Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatullah Khomeini, NIM B1B1 21063. Baiklah, saya akan mengerjakan tugas UAS MK Filsafat. Langsung saja saya akan menjelaskan materi-materi filsafat. Berbicara tentang filsafat, bahwa Indonesia menganut Pancasila sebagai falsafah negara, tapi ada juga pelajaran filsafat Indonesia, Pancasila. Di bagian lain, kita sering mendengar tentang falsafah. Orang Jawa seperti satu ojo dumeh, yang berarti bahwa orang yang sedang kehidupannya berlebihan. Yang kedua, ngeluruk tanpa tampo bolo, menang tanpa ngerasoke, yang artinya adalah ketika terjadi kompetensi tidak menunjukkan kekuatan yang sebenarnya, dan ketika menang tetap menghargai kepada yang kalah. Seperti saat pemilihan presiden yang terpilih mengajak bergabung, menghormati lawan sehingga kalah tidak merasa dikalahkan. Dan masih banyak falsafah Jawa yang sangat berguna bagi kelangsungan di dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara. Artinya bahwa falsafah tersebut memberikan kesejukan, kedamaian bagi bangsa dan negara. Bagi seorang pemuda yang ditolak cintanya oleh sang pujaan hatinya, maka ia berfilsafat cinta tidak selalu memiliki, atau ada juga yang kemudian berfilsafat lebih baik pernah merasakan cinta dan gagal daripada tidak sama sekali. Ketika kemudian cintanya diterima dan selanjutnya berpacaran tapi di tengah jalan putus, maka akan berfilsafat ada perbedaan prinsip sehingga putus. Ketika pada usia tertentu belum juga menikah, maka akan berfilsafat belum ada jodoh. Pada kasus tersebut, orang berfilsafat mencoba berpikir secara jernih dan logis dengan daya penalarannya untuk akhirnya dapat menenangkan hatinya. Filsafat adalah disiplin yang mempelajari sisi kehidupan kemanusiaan secara menyeluruh, merangkum, spekulatif, rasional, dan mendalami sampai ke dasarnya. Sehingga diperoleh inti dan arti yang dihakiki dari objek yang dipelajari, masalah-masalah kemanusiaan utama dalam hidup ini. Meliputi 3 hubungan penting manusia dalam kehidupannya, yaitu yang pertama, hubungan manusia dengan keberadaan Tuhan. Yang kedua, hubungan manusia dengan keberadaan alam semesta. Dan yang terakhir, hubungan manusia dengan keberadaan manusia baik secara individu maupun kelompok. Pengertian filsafat. Filsafat adalah sumber dari segala ilmu, atau istilah sekarang adalah ilmunya ilmu. Demikian banyak pendapat, tetapi kemudian bila ilmu-ilmu itu berkembang dan berdiri sendiri, ada ilmu fisika, ilmu alam, ilmu sosial, ekonomi, dan lain-lain. Masihkah diperlukan filsafat? Yang jadi pertanyaan juga adalah, filsafat itu merupakan cabang ilmu tersendiri ataukah sebuah metode kerangka cara berpikir ilmiah, ataukah justru cara berpikir yang mistis dan gaib? Lalu apa bedanya dengan falsafah dan apa artinya istilah filsuf? Lalu apa peran filsafat di dalam membantu kesejahteraan kehidupan manusia pada abad-abad sebelumnya hingga kini di zaman milenial, bahkan di zaman ribuan tahun lagi? Banyak pertanyaan yang bermunculan hubungannya dengan filsafat. Manusia di dalam mencari kebahagiaan dan kesejahteraan hidup tentu membutuhkan pengetahuan agar memudahkan dalam menjalankan kehidupan. Dalam memahami sesuatu pengetahuan diperlukan sebuah pendekatan. Hal ini terkait jenis pengetahuan itu sendiri, yaitu pengetahuan rasional berpikir logis, pengetahuan empiris melalui pengalaman konkret, dan pengetahuan intuitif melalui perasaan secara individu. Pengetahuan adalah merupakan segenap apa yang kita ketahui tentang suatu objek tertentu, termasuk di dalamnya adalah ilmu.
Jadi ilmu adalah bagian dari pengetahuan yang diketahui oleh manusia di samping berbagai pengetahuan lainnya seperti seni dan agama. Ada juga beberapa pengertian filsafat menurut para ahli. Yang pertama menurut W.J.S. Purwardaminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum dan sebagainya daripada segala yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dari arti adanya sesuatu. Yang kedua, menurut para ahli yang bernama Bertrand Russell, filsafat adalah tidak lebih dari suatu usaha untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terakhir, tidak secara dangkal atau dogmatis seperti yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga ada menurut Immanuel Kant. Sementara itu, Immanuel Kant merumuskan filsafat sebagai ilmu pengetahuan yang menjadi pokok pangkal dan puncak segala pengetahuan yang tercangkup di dalam 4 persoalan, yaitu apa yang dapat kita ketahui, apa yang seharusnya kita lakukan, sampai di manakah harapan kita, apakah hakikat manusia. Di antara itu ada yang namanya metafisika, etika, agama, dan antropologi. Baiklah. Selanjutnya, manfaat filsafat dalam kehidupan. Dengan belajar apa itu filsafat, seseorang akan cenderung berpikir kritis dengan mempersalahkan hakikat persoalan, mempertanyakan jawaban yang dikembangkan. Hal itu tentu saja dapat membuat kita lebih arif dan bijaksana. Inilah merupakan filsafat, manfaat utama filsafat. Seperti namanya filsafat, kita tidak menguasai pengetahuan, kita hanya cinta dan pada bijaksana. Manfaat lain dari filsafat, entah sadar atau tidak, membuat kita berpikir, merenung, memilih dan bertingkah laku dan bertindak berdasarkan keyakinan yang kita panuti dan nilai merupakan permasalahan yang tidak tuntas dijawab hanya dengan tradisi, konvensi, ilmu, atau gabungan semuanya. Pencarian dan penuntasan masalah itu akan banyak terbantu dengan filsafat, sebab filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan dan tindakan kita, meskipun kebanyakan hal itu tanpa kita sadari. Baiklah, selanjutnya yaitu epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan. Epistemologi mempelajari tentang hakikat dari pengetahuan dan rasionalitas keyakinan, bahwa perdebatan dalam epistemologi berpusat pada 4 bidang. Yang pertama, bidang analisis filsafat terkait hakikat dari pengetahuan dan bagaimana hal ini berkaitan dengan konsep-konsep seperti kebenaran, keyakinan, dan justifikasi. Yang kedua, berbagai masalah skeptisisme. Yang ketiga, ada sumber-sumber dan ruang lingkup pengetahuan dan justifikasi atas keyakinan. Yang keempat, ada kriteria bagi pengetahuan dan justifikasi. Epistemologi membahas pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat kebenaran terjustifikasi dapat dijustifikasi. Apa artinya apabila mengatakan bahwa seseorang mengetahui sesuatu, dan pertanyaan yang mendasar, bagaimana kita tahu bahwa kita tahu. Baiklah. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno, berasal dari Yunani. Studi tersebut membahas keberadaan sesuatu yang bersifat konkret. Tokoh Yunani diantaranya yang bernama Thales, Plato, dan Aristoteles. Pada masanya kebanyakan orang belum membedakan antara penampakan dengan kenyataan. Thales terkenal sebagai filsuf yang pernah sampai pada kesimpulan bahwa air merupakan substansi terdalam yang merupakan asal mula segala sesuatu. Namun yang lebih penting ialah pendiriannya bahwa mungkin sesekali sesuatu itu berasal dari sebuah substansi belaka, seperti sehingga sesuatu itu tidak bisa dianggap ada berdiri sendiri. Hakikat kenyataan atau realitas memang bisa didekati ontologi dengan 2 macam sudut pandang. Kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu tunggal atau jamak. Yang kedua,
kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan realita tersebut memiliki kualitas tertentu, seperti misalnya daun yang memiliki warna kehijauan, bunga mawar yang berbau harum. Secara sederhana, ontologi bisa dirumuskan sebagai ilmu yang mempelajari realita atau kenyataan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan antara ilmu filsafat dengan agama. Di dalam kitab suci Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan bahwa manusia itu diciptakannya adalah untuk menjadi kafilah atau pemimpin di muka bumi. Artinya, manusia itu diciptakan oleh Tuhan adalah untuk mengatur, mengolah, dan mengelola alam semesta ini agar bermanfaat tidak hanya untuk dirinya saja, akan tetapi juga bermanfaat untuk alam secara keseluruhan, baik manusia itu sendiri, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan lain sebagainya. Sebenarnya hakikat manusia ini adalah makhluk pencari kebenaran, karena ia dibekalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan akal pikiran, akan tetap akal pikiran yang suci, yang terkontaminasi dengan yang lain, yang dibimbing oleh nilai-nilai agama. Karena dengan ada pikiran dibimbing oleh nilai-nilai agama, itulah yang bisa mencapai kebenaran. Paling tidak ada 3 sarana atau jalan untuk mencari, menghampiri, dan menemukan kebenaran itu, yaitu melalui filsafat, melalui ilmu pengetahuan, dan melalui agama, yaitu melalui wahyu dari Sang Pencipta, kebenaran yang mutlak dan abadi. Filsafat, ilmu pengetahuan, dan agama adalah bertujuan setidak-tidaknya berurusan dengan hal-hal yang sama, yaitu kebenaran, dan bertindak atas dasar rumusan mengenai suatu kebenaran tersebut. Seperti filsafat berusaha untuk mencari kebenaran dengan jalan menggunakan akal, pikiran, dan logika. Ilmu pengetahuan berusaha mencari kebenaran dengan menggunakan metode ilmiah melalui penelitian-penelitian. Sementara itu, agama berusaha untuk menjelaskan kebenaran itu melalui wahyu dari Tuhan. Filsafat dan ilmu pengetahuan kedua-duanya adalah sama-sama bersumber kepada rayu atau akal, pikiran, budi, rasio, nalar, dan reason manusia untuk mencari kebenaran. Sementara itu, agama mengungkapkan, menjelaskan, dan membenarkan suatu kebenaran adalah bersumber dari wahyu. Filsafat mencoba mencari kebenaran dengan cara menjelajahi atau menziarahi akal, budi secara radikal, atau berpikir sampai ke akar-akarnya. Mengakar sistematis, logis, dengan urutan dan adanya saling hubungan yang teratur, dan integral atau universal. Universal itu umum berpikir mengenai keseluruhan, serta tidak merasa terkait oleh ikatan apapun kecuali oleh ikatan tangannya sendiri, yaitu logika. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.